Oke, pada video kali ini saya Adi akan mengabarkan klasemen sementara Moto2 World Championship di tahun 2023 hingga round keempat di sirkuit Jerez Spanyol kemarin dah. Oke. Kenapa sih pengen bahas Moto2? Pertama sih karena memang di konten tentang Mario Suryoaji yang saya kasih opini dan mungkinkah Mario Suryoaji naik Moto2 World Championship. Itu banyak banget komentar sebenarnya ya kalau yang kalau harus dilolosin gitu kan. Banyak banget komentar yang berkata Alah, di Moto3 aja nggak bisa apa-apa. Raih poin kesusahan, mau naik Moto2, juara dulu dong. ya bener juga sih sebenarnya, tapi kalau kita berbicara MotoGP, Moto2, Moto3, sebenarnya sih nggak ada keharusan yang orang juara dunia, ya pembalap juara dunia baru bisa naik kelas. Nggak ada keharusan sebenarnya ya, sebenarnya intinya seperti itu. Sedangkan yang juara dunia pun di kelas Moto3 naik Moto2 sebenarnya hasilnya nggak bagus-bagus amat, nggak keren-keren amat, ngeraih poin juga dia kesusahan, kepayahan. Dan di konten ini coba kita bahas dan kita tampilkan datanya, bener nggak sih kesusahan juara-juara Moto3 2022 ketika masuk Moto2 2023 ini. Nah itu intinya kontennya seperti itu sebenarnya sih. Tapi sebelumnya saya cuma pengen ini lebih kepada kita saling sharing aja. Mungkin kalian punya pendapat, nggak apa-apa ditulis di kolom komentar. Yang penting itu kata-katanya baik, maksudnya kata-katanya tidak ada kata-kata kasar ataupun politik, sara dan segala macam lah. Itu bakal masuknya ke spam dan biasanya langsung saya filter dan hapus karena saya tuh paling seneng banget bacain kolom komentar sebenarnya sih. Nambah temen juga, nambah kawan-kawan yang udah respect mau nonton di channel ini sih, intinya seperti itulah ya. Oke, mungkin pertama kita lihat pemuncak klasemen itu Pedro Acosta dari Spanyol yang dimana dia meraih 74 poin. Kemudian di urutan kedua yang buat saya harus saya bahas yaitu Philippe Salak yang dimana dia itu bisa mengumpulkan 40 poin dan dia di posisi ke-6. Kenapa harus bahas Philippe Salak, nggak Tony Arbolino, Aaron Canet ataupun Alonso Lopez? Ya pertama Philippe Salak ini waktu di Moto3 sebenarnya nggak keren-keren amat lah. Kalau kalian nonton Moto3 udah dari lama gitu kan, Philippe Salak nih nama-nama yang cukup lama di Moto3. Dia nggak keren-keren amat sebenarnya, nggak keren-keren amat. Jadi nggak yang sering podium, sering juara. Boleh lah kalau kalian yang sering ngikutin Moto3 itu boleh tulis di kolom komentar hasilnya seperti apa. Sebenarnya saya pengen menyelam lebih dalam lagi bagaimana karir Philippe Salak untuk bisa dihadirkan datanya di sini ya, klasemen dia ketika di Moto3. Cuma kayaknya effortnya benar-benar harus ekstra banget sebenarnya. Tapi paling nggak ya mungkin kalian boleh cari sendiri lah Philippe Salak seperti apa ketika Moto3. Dia naik Moto2 pun waktu itu saya baca-baca di artikel luar negeri karena memang dia merasa pengakuan dia badan dia tuh udah nggak terlalu cocok dengan motor Moto3 yang kecil dan ya badannya nggak mungkin mengecil ya, terus bertumbuh kan intinya seperti itu. Jadi dia membutuhkan sebuah motor yang power weight ratio-nya cukup oke mengimbangi bobot tubuhnya ya. Sebenarnya bobot tubuhnya ya demikian, nah kalian boleh cari di Instagramnya juga lah, saya nggak ngambil fotonya juga sih sebenarnya. Dan alasan seperti ini banyak digunakan pembalap Moto3 yang sudah bertahun-tahun, mungkin oke beberapa kali podium tapi tidak juara dunia, dan dia ngerasa motornya udah nggak cukup kompetitif dengan bobot tubuhnya sebenarnya. Seperti yang paling jelas ya Carlos Tatai, dia ke tim SAG Pertamina gitu kan, tapi untuk kelas junior GP-nya ya, Moto2 junior GP dia nggak dapat Moto2 di 2023 ini World Championship ya, tapi kepada junior GP-nya Moto2 di sana. Jadi memang alasan dia pun sama, dia ngerasa power weight ratio nggak dapat lah dengan bobot tubuh dia. Lanjut, saya pengen bahas Chantra yang dimana di posisi ke-8 mengumpulkan 29 poin. Nah ini pembalap Thailand di Honda Team Asia. Sebenarnya ya memang cukup oke sebenarnya sih dia beberapa tahun terakhir ini ya, semenjak kalau bisa saya katakan semenjak zaman pandemi ya, dia semakin meningkat, semakin bertumbuh, sering podium, juara juga. Jadi buat saya ini lagi momentumnya Chantra sebenarnya sih. Bahkan kalau oke banget sponsornya juga support, dia mungkin banget ke MotoGP sih, pembalap Thailand pertama MotoGP kalau menurut saya ya, itu sangat mungkin banget. Ogura malah lebih berbahaya tahun ini, dia poinnya kesusahan karena cedera ya, kita nggak memungkiri cedera menghambat seorang pembalap bisa raih poin banyak ya, intinya seperti itu. Ini sih olahraga yang kita harus bedakan ya, bukan seperti sepak bola ya mungkin ya, klub-klub dimana yang mau naik
kelas berikutnya ya, atau bahasanya apa sih, saya nggak terlalu ngikutin bola ya, naik ke tingkatan selanjutnya gitu kan, liga selanjutnya ya, dari liga sebelumnya, liga terbawah naik ke liga selanjutnya, memang harus bisa juara gitu kan, hingga dapat promosi naik. Sedangkan kalau pembalap itu di Grand Prix nggak demikian, Bre. Jadi kita harus pahamin, jadi jangan sampai pemikiran kita, ini kita bahas Mario ya, yang malah di Moto3 aja begitu-gitu aja gitu kan, raih poin kepayahan, mau naik Moto2, itu pemikiran yang salah. Saya bisa bilang salah karena nanti kita sebut ya pembalap yang juara di Moto3 tahun kemarin di posisi berapa sih. Oke, selanjutnya Vermin di posisi 11 dengan 20 poin. Ini juga dia bisa masuk Moto2 dari tahun kemarin itu karena memang dia juga hebat di ajang FIM GP Moto2 ya, Moto2-nya Eropa, intinya seperti itu. Dan juga ya dia juara di sana gitu kan. Itu waktu itu dia sempat juga satu lintasan dengan Dimas Eki sih kemarin. Waktu Dimas Eki di tim Stylo Bike Pertamina itu kan. Kemudian kita Alonso Lopez juga demikian. Bahkan kalau Alonso Lopez lebih kepada awalnya itu dia menggantikan posisi daripada Venati kan. Venati yang gak dilanjut di Moto2, dia masuk jadi nggak dari awal musim, tapi oke di posisi 4 dengan 45 poin Alonso Lopez. Kalau kalian tahu Alonso Lopez ini dulu masuk Moto3 ya begitu, kasihan dia sebenarnya karir di Moto3-nya. Kemudian Sergio Garcia, nah ini kan orang hebat di Moto3 tahun kemarin. Kalau kalian masih ngikutin channel ini juga sering bahas Sergio Garcia di posisi 13 aja dengan 17 poin. Ya bisa kita lihat hebat di Moto3, belum tentu di MotoGP. Terus kemudian Mas Bo di posisi 14 dengan 16 poin di tim SAG Pertamina Mandalika. Jadi saya sudah bilang ini tim SAG ya, sponsornya Pertamina, intinya seperti itulah ya. Darren Binder, bekas MotoGP loh. Bekas MotoGP, Moto2 posisi 16 aja dengan 10 poin. Ya memang dia cedera juga sih sebenarnya, tapi ya adaptasi juga cukup sulit. Dia di Moto3 2021 kalian nonton gimana dia. Bagus, sering podium gitu kan. Di posisi terdepan lah waktu dengan Honda, satu tim dengan John McPhee kan. Kemudian Dennis Foggia. Nah, ini dia. Kurang hebat apa dia waktu dia Leopard Moto3 dengan Honda? Bagus banget kan, tapi di posisi 19 aja dengan cuma bisa 2 poin loh. Ogura posisi 20 dengan 1 poin ya, dia memang cedera. Lukas Tulovic ini juara Moto2 FIA Junior GP lah ya, dia 1 poin aja, padahal hebat di sana ajang Eropa Moto2. Lorenzo Dalla Porta juara dunia Moto3 juga, belum dapat poin, posisi 27. Izan Guevara posisi 30 dengan 0 poin, juara dunia Moto3 World Championship 2022. Ya memang dia cedera juga sih, tapi saya ngerasa memang dia adaptasinya juga agak cukup berat. Sebelum cedera loh ya, kita berbicara sebelum cedera, itu adaptasinya juga cukup berat dengan mesin-mesin Moto2 Triumph 765cc 3 silinder. Jadi hebat di Moto3 belum tentu juga oke di Moto2 sih sebenarnya. Ada juga malah sebaliknya, payah di Moto3 tapi Moto2-nya oke, ada. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir Mario bakal wah ngapain Moto2, Moto3 aja payah gini nih. Nggak bisa juga sebenarnya. Oke, menurut kalian seperti apa? Coba ditulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.